Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia, limpahan nikmatnya dan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul, berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada sore hari ini kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, bersemangat, dan tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita amalan yang diterima, ganjaran yang berlipat ganda, dan pemahaman ilmu yang senantiasa berada di jalan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidayah kita tidak dapat. Jangan sampai ketika belajar bahasa Arab semakin jauh dari rahmat Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesombongan ketika sudah paham, putus asa tatkala kita tidak paham-paham, atau bahkan Allah sesatkan kita. Wala'iyadzubillah. Wa na'udzubillah. Maka Allah berikan petunjuk dari jalur ini, menuntut ilmu bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surah Al-Kafirun. Bagaimana Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita dijauhkan dari karakteristik dari makna kafir. Orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak menerima, orang-orang yang menolak apa yang menjadi hukum Allah, syariat Nabi, aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mukaddimah di dalam surah As-Sajdah. Ya, As-Sajdah. Ayat surat ke-32
ayat ke-13. Ya, nanti bisa Ummahat lihat ya mukadimah kita pada sore hari ini agar kita ingat kita ini belajar bukan untuk apa-apa, bukan untuk pintar-pintaran, bukan untuk gaya-gayaan, belajar bahasa Arab, praktek percakapan dan lain sebagainya. Tapi Allah Jalla wa'ala berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, la'ataina, sungguh niscaya kami akan datangkan, berikan kulla nafs, setiap jiwa, itu setiap kita yang masih hidup. Apa itu? Huda, hidayah, petunjuk baginya. Ini dikasih nih. Ini petunjuknya belajar bahasa Arab. Allah berikan rahmat, kasih sayang. Allah berikan karunia-Nya. Allah berikan nikmatnya. Petunjuk lewat jalur belajar muamalah. Petunjuk melewati jalur, banyak jalur untuk bisa mendapatkan petunjuk. Di antara jalur tersebut adalah lughah al-Arabiyyah. Nata'allam lughah al-Arabiyyah. Kita belajar bahasa Arab. Agar dapat apa petunjuk? Apa petunjuk itu? Hidayah itu. Ketika dibacakan ayat Allah, bergetar hati kita. Ketika dibacakan zikir, tenang hati kita. Ketika sholat, khusyuk sholat kita. Karena kita tahu makna itu. Dari secara bahasa saja sudah tahu. Apalagi secara mendalam. Kalau kita belajar ilmu fikih, kita akan meresapi setiap bacaan Al-Quran. Setiap bacaan takbir, sholat kita, tilawah kita. Yang tiap hari mungkin one day one juz, one day one ayah, ya, one day one hizb. Ya. Tapi kalau kita nggak paham, apalah daya yang kita dapatkan hanya sekedar ganjaran 1 dikali 10 setiap hari. Pemahaman kita nggak ada. Walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, yaitu ketetapan minni dariku. La'amla'anna jahannam. Sesungguhnya aku akan penuhi mal'an, akan penuhi jahannam, neraka jahannam, minal jinnati, dari golongan jin. Itu masuk itu neraka jahannam dari golongan jin. Wan nasi ajma'in, dan manusia bersama-sama ke dalam neraka jahannam, neraka yang paling dalam. Ahibbat wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita berharap pada Allah, memohon kepada Allah dengan nama-nama yang husna, maha baik, wa sifatuhul ulia, sifat Allah yang maha tinggi, agar kita diberikan petunjuk, agar kita diberikan hidayah, agar kita berada di atas jalan siratal mustaqim yang kita semua harapkan, masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka bersemangatlah umat. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Kita berjuang kembali, merefresh kembali. Sepekan hanya sekali. Waktu kita begitu singkat, waktu kita begitu pendek. Manfaatkan waktu yang tersisa dari hidup kita. Fahimtuna insyaallah umat. Fahim nih. Ya Allah, Ustaz. Insyaallah. Baik.
Pada sore hari ini kita akan belajar tentang domir. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau suara Anda masih belum jelas ya, karena masih pemulihan. Ya, suara habis dari hari Jumat, qadarullah wa masyafa'al. Tidak bisa khotib, tidak bisa kajian, ya, di waktu itu juga. Jadi, alhamdulillah di hari Senin ini kita usahakan untuk tetap hadir. Jangan sampai kita tertinggal ya dengan kelas lain, kelas E. Kita lanjut pada pembahasan domir. Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10, kita membahas yang berkaitan dengan domir. Apa itu domir, Ummahat? Ada yang tahu? Kata ganti Ustaz. ganti. Kata ganti berlaku untuk benda makhluk hidup. Iya. Yang Untuk semua berakal benda. maupun tidak. Iya. Ya, semua benda dan juga makhluk hidup. Ya. Ini harus dibedakan ya. Kalau bahasa Indonesia kan hanya makhluk hidup ya, kata ganti orang. Kalau untuk bahasa Arab, kata benda semuanya ya, dan juga kata ganti makhluk hidup yang berakal maupun tidak ya. Terbagi menjadi dua domir ini, munfasil dan muttasil. Munfasil artinya domir yang terpisah, dia independen, dia berdiri sendiri. Apa contohnya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sebagaimana telah di share juga ya di grup Alaysa kadzalik Ummahat. Lalu Ustaz, Bala. Ya, ini disebut dengan domir munfasil. Domir apa namanya Ummahat? domir munfasil. Munfasil. Contohnya, huwa muhandisun. Apa artinya? Dia adalah seorang insinyur. Ana Zainabu. Saya Zainab. Saya Zainab. Ya. Itu disebut dengan domir munfasil. Yang kedua adalah domir muttasil. Nah, ini yang kita pelajari. Ya. Total domir yang terbagi sebenarnya bukan cuma dua ya. Ada 3 sebenarnya. Ya. Yang ketiga ini belum kita pelajari karena berada pada kata kerja. Ya. Domir yang ketiga itu berkaitan dengan menempel pada kata kerja. Ya, seperti aku telah memukul. Aku telah memakan. Aku sedang memakan. Mereka sedang memakan. Nah, itu domir yang ketiga tuh. Kita belum jelaskan. Kita fokus kepada yang ini. Yang kedua. Apa itu domir muttasil? Apa yang dimaksud dengan domir muttasil? Domir kata ganti yang menempel pada isim. Ya. Apa Ummahat domir muttasil? Domir atau kata ganti yang menempel pada isim. Pada isim. Ya. Bukan kata kerja, tapi pada isim. Ya. Contohnya, baiti. Aslinya adalah baitun ditambahkan ana. Jadi baiti. Perhatikan perbedaannya. Nanti ada ya, Ummahat akan melihat perbedaan-perbedaannya. Kalau kamu apa, kalau saya apa, kalau dia laki-laki apa, dia perempuan apa. Itu nanti di halaman 57. Intinya, Ummahat harus tahu konsepnya. Domir mutasil adalah domir yang menempel pada isim. Contoh lain, baituka atau baituki. Rumah kamu laki-laki, baituka. Rumah kamu perempuan, baituki. Rumah kami namanya baituna. Ya, yang domisili di Sawangan ya ada ya, Baiti Jannati. Domisili di Depok. Kalau nggak salah sini banyak orang Depok ya. Ya, tahu ya? Baiti Jannati. Ada perumahan Baiti Jannati. Tahu Ummahat? Nggak tahu. Ya, dekat Telaga Golf ya, dekat Telaga Golf. Ya, dekat Bojong Sari. Nah, itu ada tuh Baiti Jannati. Ya. Nah, kenapa Anda sampaikan seperti itu? Agar kita langsung ininya prakteknya aja deh. Ya, biar lebih bermanfaat. Ya.
Kalau di Puncak Bogor ada tulisan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Kan gitu ya. Karena banyak orang Arab ke sana. Ya, artinya ada bentuk-bentuk yang memang kita bisa praktekkan. Kita tahu itu. Ya. Baik. Ini domir mutasil. Ya, ini saja yang kita bahas nih. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba masuk ke pelajaran ke-10. Ya, pelajaran ke-10 sudah dibuka Ummahat halaman 54. Iftahna safha arba'a wa khamsun. Alas? Sudah Ustaz. Ustaz, kelas. Sudah. Baik. Ya. Kita akan mulai. Ana menjadi Hamid, Ummahat menjadi Muhammad. Ya. Kita ini percakapan. Ana yang bertanya, Ummahat yang menjawab. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Dan dimohon untuk bersama-sama yang aktif dinyalakan semua mic-nya. Sayang ya kalau datang ke Zoom tapi tidak aktif gitu ya. Kalau bisa dinyalakan mic-nya kita baca. Kecuali kalau ada uzur. Baik. Kita mulai ya. Man anta? Ana Ana talibun Ibun Jumat. Jamiati. Ana talibun bil jami'ah. Bil jami'ah. Sekali lagi ya. Man anta? Jami'. Ana Talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Mumtaz. Anta talibun jadidun? Na'am. Na'am. Ana talibun jadidun. Iya. Kalau bisa logatnya juga diganti Ummahat pakai logat Arab. Oh, gimana Ustaz? Ya. Beda. Mahrotnya harus diperhatikan. Oh, iya. Jangan na'am, anak talibun jadidun. Waduh. Jawa ya Ya. Ustaz. Iya, itu di kelas E ada tuh, medok tuh, kelas E. Dari Semarang, Ummahat. Ya. Dari Malang ada juga tuh. Itu yang kelas E lah rata-rata dari luar Jawa Barat. Yang kelas E itu makanya logatnya. Nah, ini yang orang sini jangan juga Sunda gitu ya. Jangan juga Sunda. Jangan juga logat yang lain. Kalau bisa logatnya logat Arab. Logat Arab itu seperti apa? Maharotnya pas. Kan kita belajar tahsin. Belajar tajwid. Ummahat mungkin belajar tajwid di kelas lain gitu ya. Nah, perhatikan seperti anak qalibun bil jami'ati. Nah, ainnya diperhatikan, poknya ya. Iya, ja-nya juga ya. Itu juga harus diperhatikan. Ya, coba ya kita lanjutkan ya. Min aina anta? Ana minal hindi. Ana minal hindi. Sahih. Mas muka? Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Muhammad. Ya, sahih. Karena kita belajar semua diharokati. Ismi Muhammadun. Nah, karena kan kita dalam rangka belajar ya, semua diharokati. Harokat akhirnya dibaca juga. Ya. Baik. Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Huwa zamili. Ya, huwa zamili za ya. Ahuwa aydan minal hindi? La. Yabani. Oh. Panjang pendeknya perhatikan. La huwa minal yaban. Ya-nya panjang. Tadi ada yang baca. Huwa minal yaban. Yaban. Ya, dua-duanya sama. Dua harokat atau bi'i. Ya. Minal yaban. Ya. Masmuhu? Ismuhu Hamzatun.
Hamzatun. Hamzatu. Hamzatun. Ya, tanpa Hamzatun. tanwin. Hamzatu. Hmm. Ya, jangan ismuhu Hamzah. Ya, Hamzah. Sunda. Nggak bisa Is. ngomong, nggak bisa ngomong Z. Misalnya jet, jet. Ya. Hamzah ya, Hamzatu bukan Hamzah. Hamzah. Ya. Hamzatun. Nah, ma lughatuka ya Muhammadu? Lugotil urdiyat. Disambung Umahat. Kalau Oh ya, disambung, iya, iya-nya itu tidak dibaca. Kalau disambung kan kita, bukan kita ya. Belajar tahsin itu Umahat dapat ilmunya juga tuh dalam membaca bahasa Arab. Ya, kalau ketemu alif lam, huruf mat, ketemu alif lam itu dibacanya jadi pendek. Bukan lugoti al-urdiyah, bukan. Kalau disambung lugotil urdiyah tuh. Ya. Ahia lughatun sahlatun. Iya. iya. Hiya lugati sahlatu. Iya lugatun, Sahlatu. tun, semuanya Betul. semuanya domatain. Coba diulangi ya. Ahia lugatun sahlatun. Naam. Hiya Hiya lughatun lughatun sahlatun. Ya. Sesuai dengan pertanyaan Umahat. Kalau ini nggak ada harokatnya, sesuai dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Lugotun. Domatain apa fathatain? Domatain. Sahlatun juga domatain. Maka jawabannya sama. Ya, jangan beda-beda. Nah. Wa hamzatu ma lughatuhu? Lugatul yadat. Hiya lugatul sokbatun. Ta'batun. Ya. Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Ya. Ain itu harus lebih ditekan. Karena mahraj ain itu terletak pada bagian bawah leher, ya, halq, bagian tenggorokan, ya, bagian bawah. Ya. Selanjutnya, aina abuka ya Muhammadu? Habibul Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Sahih. Ya. Wa aina ummuka? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'abi hiya Mudarrisatun, tun. Kalau bingung di domatain aja, karena itu lebih selamat. Mudarrisatun. Misalkan bingung mudarrisa apa ya? Tantin apa tun ya? Tun aja lah. Gitu ya. Karena semua hukum asal kosakata mufradat itu awalannya domatain. Domah atau domatain. Ya. Iya aidon, bukan aidon. Perhatikan ini, ya. Bukan dal, tapi bo. Nah, ya. Kalau mau benar-benar praktek ya harus logatnya logat Arab juga. Aidon. Iya aidon fil Kuwaiti ma'abi. Ya. Iya mudarrisatun hunaka. Ya. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Nah. Ada yang bacanya na'am. Dari mana itu na'am? Ainnya nggak panjang. Ya. Na'am artinya iya. Kalau na'amah artinya burung merpati.
Hati-hati. Naam, dhahabtu. Ya. Itu bukan dhahabatu ya. Kalau antunna ummahat itu baknya berharokat an fathah itu salah. Dibenarkan. Jadi Ya. apa? Dahab. Dhahabtu. Sukun, baknya sukun yang Sukun, Mbak. Dahab. Di sini dahabatu. iya, ada ini ya, namanya typo mungkin ya, ada kesalahan penulisan. Biasa. Percetakan itu hal biasa. Ya, dhahabtu. Nah, wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Abu yabani Filyabani tajirun kabir. Kabirun. Kabirun. Tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Nah, panjang nih. Silakan. Na'am, Akun li akhun wahidun. wahidun ismuhu Ismuhu Usamatu wa wa huwa huwa ma'ina fil Madinatil Madinatun. munawwarati wali Madinatun. ukhtun wahidatun ismuha Zainab Wahia wa fil iraqi ma'a zawjiha zawjuha muhandisun. Masya Allah, mumtaz ya. Muhandis. Nggak apa-apa yang agak terlambat juga bacanya, nggak ada masalah. Yang penting baca. Yang penting baca. Ya. Jangan ikut-ikutan yang sudah baca. Baca aja nggak apa-apa. Ya. Naam li ahun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha wa zawjuha muhandisun. Ya. A'indaka sayyaratun ya akhi? Ma indi sayyaratun. Indi Rojatun Hamzatu Hamzatu indahu Sayyaratun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini ummahat ya. Untuk ummahat di sini yang sudah mahir, alhamdulillah prakteknya, percakapannya tinggal di istiqomahkan dan diulang-ulang. Ya. Bagi yang belum mahir, jangan khawatir karena target kita bukan ke situ ya. Nah, target kita kepada pemahaman. Ya, jadi mohon perhatiannya untuk bersinergi semuanya, bekerja sama ya kepada ummahat ya. Ad-Darsul Ashir, kita lihat ya terjemahannya. Man anta. Apa artinya man anta ummahat? Siapa Anda? Siapa kamu? Kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Ini adalah pertanyaan basic mubtadi awal. Pertanyaan yang paling sederhana tuh ini. Nanti ada lagi yang lebih tinggi. Siapa saudara? Mohon maaf, izin bertanya siapa saudara. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya ummahat. Bahasa halus itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, ini tingkatan paling sederhana nih. Man anta, siapa Anda? Siapa kamu? Ya, ini bahasa sopan juga. Ya, bahasa halus juga. Siapa kamu? Ya. Ana thalibun bil jami'ah. Artinya ummahat. Saya Saya murid murid Saya murid universitas. di universitas. Universitas kampus ya. Nah, ya. Baik. Kok di sini pakainya Ada bi ya? bilnya. Betul. Bingung. Kenapa Biasanya pakai dia kan bil? dengan. Betul. Kenapa nggak pakai fi? Ya. Ada yang tahu nggak nih ummahat? Nah, Bil jamiah. Nggak tahu Ustaz. ya. Ana thalibun bil jami'ah itu artinya bahwa bi di sini menunjukkan ya terkait dengan penggunaan. Apa maksudnya? Saya mahasiswa dengan universitas, bukan. Bi itu maknanya bukan hanya dengan.
tapi menggunakan atau apa namanya bahasa kitanya dalam kondisi, ya, dalam kondisi. Berarti di sini dalam kondisi dia statusnya kalau jamiah apa jamiah? Kampus atau universitas. Universitas atau kampus, kita artikan kampus saja ya. Itu tandanya Muhammad ini menjelaskan bahwa saya ini mahasiswa di universitas. Tapi kalau menggunakan fi, ya fi di sini menunjukkan tempat. Al-makan. Kalau kita tulis fil jami'ah, artinya dia anak kampus yang sekarang berada di mana? Di kampus. Paham nggak di sini Umar? Ini kondisinya berbeda. Kalau pakai fi, ana talibun fil jami'ah, artinya saya adalah anak kampus, tapi yang dia sedang berdiskusi di kampus dia, di Posisinya di tempatnya. kampus gitu tempatnya. Posisinya di kampus, di dalam kampus posisinya. Misalkan Hamid sama Muhammad lagi di kantin kampus, ngobrol, ya. Lalu ditanya, man anta? Oh, saya anak kampus ini, maksudnya gitu. Fil jami'ah itu di dalam kampus ini. Tapi kalau B itu menunjukkan bahwa dia belum tentu berada di dalam kampus. Identitas kali, lebih ke Ya, identitas Ustaz. ya, identitas. Saya Iya, anak kampus. iya, Oh, anak kampus. Baru nanti nanya lagi anak kampus mana. iya. Ya. Biar. Makanya kan ditanya nih setelahnya. Muhammad ditanya lagi sama Hamid. A'anta thalibun jadidun, karena Hamid bingung. Ini anak mukanya nggak pernah ngeliat di kampus. Itu. Ayo nanya lagi, a'anta thalibun jadidun. Sampai sini bisa dipahami Muhammad? Fahim tunna bi dengan fi penggunaannya? Insya Allah Ustaz. Allah Ustaz. Insya Allah. Ya, itu detailnya. Tapi kalau secara umum ya maknanya sama Umhat. Ya, sinonim aja. Fi bisa pakai fi, bisa pakai bi. Begitu. Ya. Kita lanjutkan. A'anta talibun jadidun. Artinya apa, Umar? Apakah kamu murid Apakah baru? kamu mahasiswa yang baru? Apakah kamu siswa yang mahasiswa mungkin ya, mahasiswa yang baru? Ya, ada naat man'ut ya di situ. Anta, ana itu adalah domir munfasil. Ini kita masih diperlihatkan domir munfasil dulu nih. Baru nanti ada domir muttasil. Pertanyaan yang keempat nanti. Nah, pertanyaan ketiga, min aina anta, apa artinya? Dari mana kamu berasal? Dari mana Kamu berasal? Ya. Min aina anta bisa juga dari mana kamu tadi, dari mana kamu berasal. Ya, itu tergantung sikon, apa kondisi ya. Kondisinya. Dari mana kamu berasal? Ana minal Hindi. Artinya apa, Mahat? Saya dari India. Dari India. Ya. Ini orang India di Arab Saudi ini banyak. Sangat banyak. Ini sama dengan orang Indonesia tuh. Mirip-mirip. Tapi yang kuliah di sana itu sedikit. Rata-rata orang India itu apa? Muwadhaf, ya. Jadi imigran ya, kerja di sana di Arab Saudi. Kalau orang Indonesia ya 50-50. Ya, 50% kerja, 50%-nya banyak juga yang kuliah di sana. Ya. Mas muka. Apa artinya mas muka? Siapa namamu? Siapa nama kamu? Kenapa pakai ma? Kenapa gak man? Man ismuka gitu. Atau man ismuka. Ya. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia kosakatanya berdiri sendiri, artinya A. Kalau dia menempel dengan kata yang lain, artinya bisa A, juga bisa B, bisa C. Itulah
yang namanya bahasa Arab. Ya, menunjukkan bahwa sangat luas ya makna. Hurufnya sama ma. Ma artinya bisa apa. Ma artinya bisa tidak. Ma artinya bisa siapa ternyata. Ya, tergantung kata berikutnya. Kalau berikutnya adalah isim, berarti mas muka artinya adalah siapa nama muka, domir anta. Ya, aslinya itu ma tambah ismun tambahkan anta. Ya, ditambahkan tanda tanya. Ya, jadinya apa? Mas muka. Itu namanya domir mutasil nih, K yang ada di buku. Itu berasal dari anta. Fahim tunan insyaallah. Amin insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Jawabannya ismi Muhammadun. Artinya apa? Saya Muhammad. Muhammad. Nama Nama saya saya Muhammad. Saya Muhammad. Nama saya Saya Muhammad. Muhammad. Ismi itu adalah ismun ditambahkan ana. Ya. Bismillah. Ismun ana nggak bisa. Kalau udah nempel dengan isim jadi ismi ada kaidahnya sendiri. Ismi, baiti, kolami. Fahim tunau mahat. Baik insyaallah Ustaz. Nah, berikutnya waman hadzal fatal ladzi ma'aka artinya apa mahat? Dan siap Dan siapa pemuda ini ini yang makan bersamamu? maaf maaf ya maaf Ya, bersama ya. dan siapa pemuda ini waman hadza al-fata siap dan siapa pemuda ini alladzi yang ma'aka itu artinya ma'a bersama ka. Ma'a tambahkan ka. Ditambahkan anta. Ya. Nah itu pendatang. Jadi apa? Jadi ma'aka. Nah, ma'a itu apa? Ma'a itu bagian dari dzaraf umahat. Catat nih. Jenis-jenis dzaraf. Kemarin kan kita belajar jenis dzaraf ada fauqa di atas, waro'a, khalfa di belakang, waro'a di belakang, amama Di depan. di depan. Nah, ini ada namanya ma'a, Oh, di bersama. samping. Oh bersama. Bersama. Ya, dzaraf bertemu dengan domir jadinya domir mutasil. Ma'aka, ma'i, bersamaku. Ma'aka, ma'aki, ma'ana. Innallaha ma'ana. Ada tuh. Ya. Inna ma'al usri. Innama ya inna ma'al usri yusra. Loh, ada ma'a juga tuh. Ya. Dalam surah Al-Insyirah Asy-Syarh. Ma'a ada. Artinya bersama. Ya. Dalam hadis anta ma'aman ahbabta, engkau bersama ya, anta ma'a, bersama ma'aman ahbabta, orang yang engkau cintai. Ya. Yaumul qiyamah di hari kiamat. Nah, itu dia. Ma'a, ya. Kalau di samping beda lagi nanti ya, ada penjelasannya. Kita lanjut dulu. Ya. Huwa zamili. Apa artinya huwa zamili? Dia rekan saya. Teman. Dia teman atau rekan saya. Dia rekan saya. Mungkin diganti ya, bukan teman ya, rekan aja ya, lebih enak ya. Rekan itu rekan kerja. Hanya sebatas itu aja, nggak lebih.
Dia teman kelasku maksudnya gitu ya. Zamili. Zamili. Zamilun ditambahkan anta. Ana. Zamilun ditambahkan ana jadi zamili. Rekan Ya. saya. Ahwa aydan minal hindi artinya apa, Mas? Apakah Apakah dia dia juga dari India? India? Ya. Apakah Ahwa. dia juga ya aydan itu juga ya. Minal hindi dari India. Ya, domir munfasil huwa. La huwa minal yabani. Artinya apa, Mas? Tidak. Tidak. Dia Dia dari dari Jepang. Jepang? Dia Ya. dari Jepang. Nah, dia masih domir apa namanya? Mufasil. Munfasil. Munfasil. Huwa. Iya, sahih. Mufasil. Masmuhu. Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau masmuka siapa namamu? Masmuhu siapa namanya? Dia laki-laki. Ya. Itu huwa. Ya, kalau kalau perempuan iya berarti masmu. Gitu ya, Mas Muha. Betul, masmuha. Ya, sahih, masya Allah. Kita lanjutkan. Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Nah, nama dia maksudnya gitu ya. Namanya kan nama dia. Huwa. Hamzah. Ya, Hamzah laki ya. Berikutnya, malughatuka ya Muhammad. Artinya apa? Apa bahasa? Apa bahasanya, wahai Muhammad? Apa Oh. bahasamu? Ka itu anta. Bukain pintu. Naam. Lughatun ditambahkan anta. Lughatuka. Apa bahasamu? Wahai Muhammad. Lughatil urdiyah. Artinya. Bahasa saya bahasa Urdu. Bahasa saya bahasa Urdiyah. Urdiyah itu lughatul urdiyah bahasa Urdu. Ya, tahu ya bahasa Urdu ya, itu bahasa India tuh. Ya. Bahasa Sanskerta itu bahasa India bukan ya? Bahasa Hah? kan Indonesia ya, Ustaz. India. Bahasa Sanskerta itu bahasa India ya? Apa beda? Bukan. Bukan ya? Beda ya, dia beda sendiri ya. Ya, Hindu juga kan ya, kalau tidak salah Hindu juga. Iya, betul. Hindu juga. Ada kemiripan. Urdu itu bahasa orang India, Urdu. Ya. Naam. Ahya lughatun sahlatun. Artinya. Apakah bahasa dia lebih mudah? Bahasanya mudah. Nah, ia itu bukan kembali kepada si Muhammad. Ya, Ya. kayak itu ke si Hamzah. Bukan si Hamzah, bukan. Bukan juga. Oh, bahasa Urdunya. Iya, Kebahasanya betul. ya, iya kebahasanya. Hati-hati Ummahat. Iya. Jangan diartikan apakah dia si Hamzah bahasanya mudah? Kan. Hamzah itu kan laki. Ia itu buat perempuan. Maka ia itu kembali kepada lughah. Ahia, apakah dia si bahasa Urdu itu lughatun sahlatun bahasa yang mudah? Ya, kayaknya lebih sulit ya bahasa Urdu tuh. Kayaknya ya. Ya. Yang sudah belajar ada di sini nggak ada ya? Buat apa juga ya? Kecuali kalau buat dakwah. Ya. Naam. Ia lughatun sahlatun artinya. Iya, bahasanya mudah. Bahasa yang mudah. Iya, bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah. Dia kembali kepada lughatul urdiyah. Bahasa Urdu bahasa yang mudah. Bagi si Muhammad. Ya, bagi si Muhammad. Ya. Wa hamzatu ma lughatuhu. Artinya apa?
Dan Dan Hamzah Hamzah. apa bahasanya? Oh iya, bahasanya apa gitu. Apa bahasanya? Lugatuhu, hu kembali kepada si Hamzah. Ya, apa bahasanya? Itu domir mutasil. Lugatuhul yabaniyatu wa hiya lugatun sa'batun. Artinya, Hamzah. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Dan dia bahasanya sobat. Sobat. Bahasa Jepang Mudah. itu Sulit. 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 sulit so'bah. Ya, sahla itu mudah. Ya. Ya, bahasanya Hamzah, bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Nah, ini yang bisa bahasa Jepang nih tolong diartikan ya. Ini apa tulisannya nih, Umahan? Aduh. Cuma kanji Ustadz nggak tahu. Nah, Kanji. ngerti kan ya? Iya. Ya, kalau di bawahnya tulisan lugatul yabaniyah, bahasa Itu Jepang. yang kebaca cuman ikatannya Ustadz. Kata-kananya doang. Oh, ya. Ikata. Dan kalau melihat ya Umahat, tulisannya mirip-mirip bahasa Jepang, bahasa Korea, Ya, Mandarin, bahasa Cina ya Mandarin, ya Taiwan Mandarin juga, ya itu ada kemiripan. Karena satu bangsa yang sama, serumpun ya. serumpun, ya satu rumpun dari keturunan Yafitik ya, keturunan Yafit ya bin Nuh ya. Termasuk bahasa Bangladesh, Hindi, Pakistan, ya itu mirip tuh satu rumpun tuh, ya. Bahasa Pakistan, Bangladesh ya, Bangladesh, terus satu lagi apa? Afghanistan dan juga Hindi itu ada kemiripan. Tidak sama tapi banyak kemiripan karena memang satu rumpun juga. Ya, dari keturunan Yafit juga, tapi dari jalur yang berbeda. Yafit. Ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya pelan-pelan. Nggak usah buru-buru Umahat. Ya. Ada pertanyaan Umahat, silakan kita buka tanya jawab dulu. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Umahat? Nggak ada ya masih soal. Baik. Karena waktu begitu singkat, kita akan berikan tugas nih Umahat biar lebih mudah dipahami. Ya. Tugasnya adalah ada dua ya karena nih masih refresh nih, masih semangat ya pekan pertama nih. Ya. Tugasnya mau dicatat ya. Yang tadi sekolah dulu ya. Ya. Tugas. Terus. Gimana? Ini belajar sekolah, ini belajar dulu ya. Jangan berisik ya. Nah, ini dimasukkan domir. Ya. Dimasukkan domir Umahat. Hadhihi sayyaratun. Hadza baitun. Domirnya itu berurutan dari domir munfasil. Domir munfasil ada huwa. Bocoran dikit ya, huwa. Sayyaratun, hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Ini mobil milik dia. Dia laki-laki. Jadi kalau ditambahkan huwa jadi apa Umahat? Sayyarat. Saya jadi apa jawabannya? Sayyaratuhu. Itu satu tuh ya. Tulis Umahat hadhihi sayyaratuhu. Lalu ada huwa huma. Yang ada di kalau tidak salah di grup ada tuh. Nanti PR kemarin PR kemarin Ustadz saya sudah ya? Udah PR-nya. Alhamdulillah. Kemarin kolamu sama saya. Kolamu sama saya. Alhamdulillah. Berarti nggak perlu ini. Ya.
Kirain Anda itu kelas E, ternyata kelas A ya, kelas E yang belum. Ya, baik. Berarti tugasnya satu aja. Ya, diganti ya, Ummahat. Alhamdulillah sudah diingatkan, syukran Ya. kepada Ummahat. Kita ganti soal tugasnya adalah mencari Mencari dhamir muttasil. domir Dhamir muttasil. Ya, muttasil di dalam surat surat Al-Jin. Al-Jin. Ya, 2 saja. Baik. Ya, dan ada tambahan lagi dan. Ada dannya. Kan biar lebih semangat Ummahat ya. Dan Tidak. hadis yang pertama Arba'in Nawawi. Oh, maksudnya dalam hadis Dalam hadis Arba'in. dan Hadis di pertama. hadis arba'in pertama ya. Nomor Iya, 1 katanya. nomor 1. Ya, hadis pertama. 1 Baik. saja. Ya. Ya. Tuliskan kalimatnya ya. Kalau mau ditulis semua hadisnya juga boleh, nggak begitu panjang, itu nanti jadi nilai lebih buat kita publish ya. Kita akan share ya. Nah, itu dia tugasnya. Jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ada 2 dhamir muttasil yang harus dicari. Lalu di dalam hadis pertama Arba'in Nawawi 1 saja. Baik. Ustaz. Ya. Domirnya bebas ya, ada huwa, huma, hum sampai ana, nahnu boleh. Ya, seperti itu. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Ustaz, jelas, cukup jelas. Jelas ya. Insya Allah mudah Ummahat. Sahlun. Ya, as-su'al sahlun jiddan insyaallah. Ya. Dan kita doakan yang kepada Ummahat yang tidak hadir, semoga Allah berikan kemudahan untuk menjalankan aktivitasnya, dan bagi yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Ya. Dan bagi yang sedang berjuang mengikuti Zoom ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, menjauhkan kita dari sifat malas ya, dan Allah angkat derajat kita di hadapannya dalam surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Ya, mohon maaf kalau suaranya terengah-engah ya, karena masih pemulihan. Jadi mohon maaf sekali lagi Ummahat, agak mengganggu, agak terganggu. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, amin. Amin ya Allah. Baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.